Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Menara Sinar Semesta, Connecting People. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi mitra bisnis. Untuk Anda yang saat ini sedang disibukkan dengan berbagai rutinitas di tempat kerja, semoga lancar segala sesuatunya, agenda Anda, bisnis Anda tentunya. Gak ada trouble yang berarti, apalagi kalau urusan IT. Aduh, suka bikin pusing ya. Yang pasti ini kalau misalnya ada masalah dengan IT di perusahaan Anda, di bisnis Anda, tenang. Karena pagi ini kami hadirkan talk show tentang IT bersama PT Menara Sinar Semesta atau MSS, One Stop IT Solution. Urusan IT serahkan pada ahlinya. Tentu saja saya Riki Santoso hadir menemani Anda pagi hari ini mitra bisnis di Radio Talk Show Pas FM. Dan di studio sudah kedatangan Mbak Alvia Afandi atau yang biasa kita sapa dengan Mbak Vivi selaku perwakilan dari MSS. Halo Mbak Vivi, selamat pagi, apa kabar? Halo Mas Riki, selamat pagi. Alhamdulillah baik-baik sih Mas. Cuaca Surabaya ini udah mulai transisi ya, dari panas ke hujan. Biasanya perubahan cuaca itu juga berpengaruh ke kelancaran segala sesuatu yang berhubungan dengan IT di kantor kita. Iya benar banget, kalau hujan biasanya sering yang namanya tiba-tiba terputus gitu. Kayaknya udah sering dapat permasalahan-permasalahan seperti itu ya. Iya benar, ada juga yang kena petir gitu katanya. Nah tentu saja ini menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini mitra bisnis. Anda juga bisa bertanya melalui WhatsApp di 0812 144 kali 043. Kita ngobrol tentang IT, tapi sebelum itu saya mungkin mau tanya dulu ke Mbak Vivi. Mungkin boleh dijelaskan lebih jauh, sebenarnya PT Menara Sinar Semesta ini usaha yang bergerak di bidang apa sih? Oke, jadi Mas Riki, untuk MSS ini itu adalah salah satu sistem integrator yang ada di Surabaya gitu. Namanya aja sistem integrator nih, artinya dia menyatukan sistem gitu. Jadi MSS menggabungkan beberapa elemen-elemen IT ya, seperti ya jaringan, mulai dari hardware-nya, software-nya, infrastruktur datanya gitu. Jadi menjadi satu kesatuan yang kohesif, yang padu dan juga efisien tentunya, seperti itu. That is why kenapa ada hardware, ada software-nya juga. Iya benar. Semua dan namanya One Stop IT Solution. Iya benar banget. Jadi kita bisa dibilang ya lengkap gitulah. Ada software-nya juga, ada hardware-nya juga gitu sih. Jadi bisa dibilang permasalahan-permasalahan tadi yang udah kita sebutkan di awal gitu ya, perubahan cuaca itu berpengaruh. Itu udah biasa ya. Iya benar, banyak sih yang laporan-laporan yang kayak gitu. Aduh jaringannya lagi ngadat nih, gimana. Dicek ternyata kayaknya ini kena ada salah listriknya, kadang-kadang kena petir juga gitu kan. Ya gitu sih. Dan bahkan bisa menangani masalah-masalah yang lebih complicated daripada itu tadi semua ya. Iya benar banget Mas Riki. Wah ini udah berdiri sejak tahun 2009. Bisa diceritakan sedikit apa peran MSS sebagai sistem integrator? Nah, ya bener banget, dari 2009 ya, seperti yang kemarin Pak Dani udah kesini juga ya. Betul, buat cerita-cerita tuh tentang gimana berdirinya MSS gitu. Nah, di sini peran MSS memang lebih ke yang tadi menyatukan elemen-elemen perangkat ya. Jadi kita menyediakan, kita kalau membahas mengenai MSS ada 4 bidang sih Mas lebihnya. Oh ada 4 bidang ya? Iya sebenarnya untuk yang MSS-nya sendiri gitu kan. Jadi ada yang namanya security system. Kemudian ada juga yang namanya network. Jadi nanti yang tadi Mas Riki bilang kalau ada internet itu nanti masuknya ke network gitu. Kemudian ada juga PC, perangkat elektronik kayak PC, laptop kayak gitu-gitu. Terus satunya sebenarnya ini lini bisnis yang cukup dibilang nyeleneh juga nggak nyeleneh juga ya, ini di luar IT gitu. Ada yang lampu LED gitu, baru-baru ini juga gitu, karena banyak permintaan ya, beberapa klien udah cocok sama MSS kan jaringannya. Akhirnya pas bangun-bangun apa gitu kayak ruko, kafe gitu, lampunya bisa nggak dari MSS juga gitu. Nah akhirnya kita MSS gandeng salah satu ya distributor terbesar
distributor besar di Surabaya ya. Itu kalau nggak salah dia dari tahun 80-an gitu. Udah berdiri itu sebagai distributor kita untuk lampu gitu. Jadi kalau misal kita sih nggak punya ya yang namanya desain interiornya yang kayak harusnya lampunya lumensnya 2000 berapa, 2000. Itu kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau udah ada data itu kita bisa nyediain hardware lampunya itu tadi ya, kayak fisiknya lampu itu tadi kita bisa. Oke, jadi ini mungkin bisa lebih jelas untuk mitra bisnis bahwa tadi MSS itu tadi ya ada 4 bidang yang dikelola. Jadi ada security, ada network, ada hardware, sama ada LED ya. Iya, lampu LED. Wah, ini kalau misalnya kita bahas yang 2 tadi itu kayaknya sedang dicari dan sedang berkembang pesat ya, security and network. Apalagi di bisnis sekarang kayaknya semua orang nggak hidup tanpa security system yang bagus, karena berita belakangan ini kita sering kebobolan ya kayaknya ya. Iya, benar banget sih Mas Riki. Banyak kasus-kasus seperti itu, dan ini menjadi salah satu poin penting yang mungkin banyak dicari oleh para pebisnis. Nah, jadi MSS ini lebih ke membantu perusahaan untuk mengoptimalkan teknologi mereka. Seperti itu ya Mbak ya? Iya, nah, benar. Apa saja tadi layanan yang ditawarkan? Security, ada network, terus ada hardware, sama ada LED. Nah, dari masing-masing itu ada spesifikasi lagi nggak Mbak yang ditawarkan ke customer atau mungkin ada produk unggulan? Oke. Jadi untuk produk unggulan sampai saat ini sih yang per bulannya pasti ada itu di ini security system, CCTV. Itu pasti nanti tiap bulan, karena mungkin sekarang lagi sadar ya banyak maling lah gimana gitu. Semua orang pada masang nih gitu buat monitoring juga, karena kan ada juga yang menjalankan bisnis dari jarak jauh tuh, biar bisa lihat kantornya, bisa lihat apa yang dia miliki kayak kafe atau mungkin public area kayak sekolah gitu kan, lebih enak akses jarak jauh, akses dari mana aja, biasanya CCTV sih Mas. Atau mungkin tak jelasin aja dari awal aja dulu ya. Boleh. Jadi kalau security system ini nggak mulu dari CCTV, ada juga yang namanya visitor management, yang kayak ada barrier gate tapi di tower office tower kayak gitu. Kalau kita mau ke sana kan perlu tuker pakai kartu. Betul. Iya kan? Betul. Nah, itu juga kita kerjain di situ. Terus juga barrier gate yang parking area. Itu kan nanti ada tiket dispenser yang nanti akan keluarin tiket, terus kita nanti kalau keluar harus bawa pakai itu buat scan barcode, itu juga kita kerjain juga di security system. Itu sih. Terus ada lagi ini yang di mall-mall yang biasanya di toko-toko itu kan ada yang detektor, AM detektor yang di depan itu biasanya ya. Iya benar. Itu kalau kita bawa itu baju atau apapun itu yang belum ke kasir, pasti kalau keluar bakalan bunyi itu. Betul. Kan? Kayak gitu juga kita kerjain sih Mas. Ya. Jadi dari security itu pun juga banyak sekali benar, produk banyak yang ditawarkan. Bahkan kalau misalnya customer ingin request, aku mau yang kayak gini bisa ya? Bisa. Kemarin sih ini ada request juga terakhir kemarin, sekarang udah mau selesai juga sih ini mini comment center. Jadi mereka mau banyak cabang, dia tuh punya banyak sekali cabang di Indonesia, maunya tak monitoring di pusat tok gitu. Akhirnya ya udah kita kerjain gitu. Jadi terpusat ya? Iya benar, itu bisa dilihat dari pusat itu. Ini menarik. Nah, kalau sektor yang dikerjakan ini apakah ada fokus tertentu? Untuk fokusnya sih gak ada ya Mas Riki ya, karena kita juga ngikutin dari customernya gitu, maunya yang gimana gitu. Tentu kita juga menyesuaikan yang gak over spec dan juga gak over budget gitu. Jadi kita sesuaikan yang bener-bener pas sama mereka gitu. Jadi kalau memang butuhnya yang standar aja ya kita kasih yang standar. Kalau memang butuhnya yang kompleks banget ya kita kasih yang kompleks banget gitu sih Mas Riki. Jadi nggak ada tuh, karena biasanya kalau misalnya barang-barang intangible atau barang-barang IT untuk kebanyakan orang awam, terutama pebisnis yang saya sebenarnya kurang ngerti nih kebetulan, biasanya suka dikasih tuh yang yang apa namanya sebenarnya speknya butuhnya di A tapi kasihnya B C D E E F G gitu. Tapi kalau di sini di MSS dikasih sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, sesuai dengan porsinya. Iya benar. Di setiap penawaran yang diberikan juga nanti akan ada yang namanya topologi sama penjelasan. Jadi nanti butuhnya apa aja, ini Pak perangkat-perangkatnya gunanya untuk ini gitu. Jadi kedepannya kan biar juga dari customer juga ngerti. Oh berarti kalau saya butuhnya ini, kalau saya pengen nambah ini bisa nggak? Bisa kayak gitu. Oh iya bisa banget Pak. Ada diskusi akhirnya iya, ya. Benar.
Kita emang sangat melibatkan customer untuk itu. Jadi kalau kayak gini udah cukup gimana? Kadang udah, oh iya, oke, udah oke, yaudah kita jalan gitu. Tapi ada juga yang kadang pengen nambah-nambah gitu kayak, ini sampai sini toh ya. Berarti kalau kayak gini nggak bisa. Oh kalau pakai ini nggak bisa Pak, perlu nambah ini. Oh yaudah tambahin aja. Nah biasanya gitu. Oke. Kayak gitu sih Mas Riki. Oh wow, ini menarik sekali kalau misalnya kembali lagi customer ikut dilibatkan dan ikut bisa memantau sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan. Nah, menarik sekali. Jadi MSS ini bukan hanya penyedia produk IT tapi lebih ke solusi lengkap untuk berbagai jenis klien ya. Iya, benar. Berarti ini apakah klien kalau kita lihat ya, wah kayaknya barang-barangnya nih untuk perusahaan-perusahaan masif nih ya, perusahaan-perusahaan skala besar. Apakah emang customer-nya so far di skala besar aja atau mungkin sebenarnya kita bisa kok ke semua atau ke berbagai jenis perusahaan atau usaha? Oke, untuk saat ini sih memang kebanyakan yang besar ya, tapi kita juga ada kerjain yang memang perusahaannya baru buka. Misal nih, saya ada nih kantor, sebenarnya kecil nih, gini. Oke, gak apa-apa kita kerjain. Gitu. Jadi kita memang lebih membantu mereka untuk ya menyelesaikan tadi. Kalau perusahaan besar kan dia dikasih yang kompleks. Tapi kalau memang dia kayak startup gitu kan ya udah kita kasih yang yang standar seperti ini Pak, gimana gitu. Kadang kan ada juga yang sehari standar masih kayak aduh kayaknya ini itu deh Mbak, kecilin dikit bisa. Oh bisa banget Pak, kayak gitu. Nah, jadi kembali ke customer. Tapi kita juga kerjain kok Mas yang masih awal-awal gitu, masih startup gitu kita kerjain. Ini menarik mitra bisnis, mungkin untuk Anda yang ingin bertanya ya atau mungkin ingin menemukan solusi, wah kayaknya ini cocok nih tapi takut over budget nggak ya, sesuai nggak ya, tanya aja langsung ke WhatsApp di 0812 1nya 4 kali 043. Kami akan kembali setelah jeda, tetap bersama kami di Radio Talk Show Pas FM bersama dengan PT Menara Sinar Semesta. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Menara Sinar Semesta, Connecting People. Riki Santoso masih menemani Anda mitra bisnis di Radio Talk Show Pas FM bersama dengan PT Menara Sinar Semesta, dan saya masih berbincang bersama dengan Mbak Vivi. Tadi kita sempat membahas sebenarnya MSS ini apa sih, perusahaan yang bergerak di bidang apa, dan ternyata ini adalah one stop IT solution untuk Anda mungkin yang punya bisnis ya ataupun punya usaha. Sebenarnya mau skala besar atau skala kecil semuanya bisa dihandle karena MSS ini melayani Anda sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa yang Anda inginkan, apa yang Anda perlukan dalam melakukan bisnis ya terkait dengan IT, ini bisa Anda diskusikan. Anda juga bisa bertanya mitra bisnis melalui WhatsApp di 0812 1nya 4 kali 043. Mbak Vivi tadi sempat disinggung tentang hardware ya. Ini bisa dijelaskan lebih detail, hardware apa saja sih yang disediakan oleh MSS? Tadi kalau di security system ada CCTV ya. Oke, nah iya, kalau benar. selain itu ada apa lagi nih? Oke, kita lanjut lagi ya berarti ya. Jadi kan security system udah tuh. Sekarang ke network system ya. Jadi untuk network ini itu kita mulai dari yang kecil dulu. Yang kita tahu yang ada di rumah-rumah kan itu namanya wifi router kayak gitu tuh. Nah, penggunaan pribadi gitu ya. Iya, kita juga ada yang kayak gitu. Terus mulai dari switch, router gitu. Kabel untuk LAN kita juga ada, untuk fiber optik kita juga jual. Iya, karena kita juga beberapa kali udah pernah kerjain fiber optik juga, tapi di luar pulau sih. Malah di luar pulau ya? Iya, benar. Itu kemarin provider XL kalau nggak salah. Gitu. Menarik. Nah, itu untuk network security ya juga ada yang namanya server. Jadi kita punya data center ya di Jakarta itu bisa nih dari mitra bisnis kalau memang mau ada penitipan server di sana juga boleh, atau memang mau beli server di kita untuk penyimpanan data juga bisa gitu, karena kita juga menyediakan server dan juga tempatnya gitu. Berserta jaringan internet dan juga listriknya, tentu saja seperti itu sih Mas Riki. Tentu saja ya, namanya juga one stop IT solution ya. Semua udah beres. Sebenarnya udah langsung ke MSS aja semua permasalahan IT Anda beres sih ya sebenarnya ya. Iya. Dari yang kecil sampai yang besar. PC pun juga gitu. Dari untuk pelajar, mahasiswa.
Terus kemudian untuk office juga, accounting kayak gitu, atau mungkin multimedia ya, yang biasanya buat render video itu kan juga lebih powerful lagi untuk PC-nya atau laptopnya itu kita juga jual. Jadi kita segmen-segmenin tuh gitu. Oke, jadi kalau misalnya dibilang MSS ini marketnya adalah pebisnis, pengusaha, itu sebenarnya enggak juga ya. Ternyata individu, perorangan itu juga bisa menjadi customer di MSS ya. Iya, biasanya sih ya gitu sih ya Mas Riki. Ini keren sekali. Nah, tadi kalau dari hardware, kalau dari softwarenya sendiri Mbak Vivi, ini ada apa aja sih di MSS? Menarik banget, kayaknya produknya banyak ya. Iya benar. Untuk software sih kita juga dibagi dua ya. Jadi ada yang kita build sendiri, ada yang kita seperti reseller gitu. Jadi kalau di build sendiri itu masih di develop sendiri gitu. Iya benar. Oh wow, gitu. keren. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar itu bilang, saya tuh maunya kayak gini kayak gini. Nah itu kan kalau langsung beli itu kan nggak ada yang kayak gitu tuh. Biasanya kan harus ada penambahan fitur gitu. Iya. Nah dari situlah sebenarnya Mas Riki. Akhirnya dari MSS oke, kita develop sendiri seperti ini Pak, gimana? Oh ya oke. Tambahin segini ya, tambahin ini ya, tambahin kayak gitu kan lebih enak karena kita develop sendiri. Jadi lebih tahu nambahin yang di arah mana nih gitu. Gitu sih Mas Riki. Terus kalau untuk yang reseller ya yang kemarin seperti yang dibilang Pak Dani kemarin kan ya, kita ada partner sama Microsoft ya dan juga sama Acronis itu yang kita udah gold partner juga. Jadi kita udah bisa pakai white label. Jadi kita namain cloudku Cyber Protection gitu sih Mas Riki. Itu jadi ada dua itu kita bisa develop sendiri dan juga satunya kita reseller. Jadi kan kadang orang tuh kalau mau beli langsung Microsoft, ini settingnya gimana ya? Ini beli doang, tapi nggak ada tutorialnya gitu kan? Tutorialnya ngeliat di YouTube sama aja nggak kelar-kelar. Nah lebih lama lagi. Nah itu kita bantuin buat setting Mas Riki. Jadi beli di kita, langsung kita buat setting, kita ada trainingnya juga gitu. Gitu sebenarnya yang jadi kendala untuk pebisnis ya, terutama untuk teman-teman pebisnis pemula gitu ya. Kalau misalnya mau menambahkan elemen IT ke dalam bisnisnya itu bingung. Sebenarnya saya harus mulai dari mana sih? Apa yang harus diselesaikan dengan IT terlebih dahulu? Nah ini bisa langsung ke MSS juga ya, sekalian diskusi itu bisa ya? Iya benar. Misalnya kayak, saya tuh punya problem, misalnya di bisnis ada problem tentang penggajian karyawan. Terus misalnya banyak sekali, itu bisa didiskusikan di MSS ya? Iya benar, kita pun mampu buat misalkan saya tuh mau ya ada inventory, ada semua karyawan itu jadi satu, bisa banget gitu. Jadi entah kita pikirkan solusinya, nanti kalau udah ada hasil mungkin 50% gitu kita kasih tahu kayak gini nih sebenarnya. Gambarannya dikasih tahu ya? Iya, semuanya dikasih tahu akhirnya. Oke. Artinya kan dari situ customer lanjut nih. Dari sini kalau udah cukup, udah cukup kayak gini aja, oke. Atau mungkin masih ada tambahan lagi fiturnya. Kayaknya kurang deh, saya tuh ada pengen fitur kayak gini loh. Nah itu nanti kita akan build lagi gitu, tambahin lagi lah gitu. Ini menarik. Nah kalau aplikasi khusus apa aja yang bisa disediakan dari MSS? Oke, untuk aplikasi khusus ya Mas Riki. Jadi untuk aplikasi khusus ini dari customernya juga sih, berawal dari permasalahan yang kayak kemarin yang Rise kayak gitu dari kemudian juga ada juga yang ini dia pengen salesnya karena dia punya banyak banget sales, hampir ribuan kalau nggak salah di seluruh Indonesia, tapi nggak bisa dimonitoring tuh salesnya, dia kerja apa enggak, dia follow apa enggak. Nah itu kita juga ada yang namanya CRM itu, Customer Relationship Management gitu. Terus kemudian juga ada yang ERP itu kayak semacam manajemen inventory gitu sih, jadi buat masukin dan ngeluarin barang dari stoknya gitu sih. Soalnya kan kadang kalau jenisnya banyak banget kan bingung ya, ini ngeluarin satu, aduh kok masuk berapa gitu kan ya. Itu kita juga ada sistem yang kayak gitu sih, itu by custom gitu Mas. Jadi by manual ya. Iya benar, lebih akurat juga tuh. Betul kalau pakai sistem ini gitu. Ada buktinya ya. Benar, ada lognya. Betul. Karena kalau ngurusin satu-satu ya emang walaupun emang udah kerjaannya ya, tapi 2024 gitu ya harus ngerjain satu-satu secara manual kayaknya, kayaknya healing hanya ini ya rencana ya. Iya, itu sampai malam-malam Mas Riki, PR-nya banyak. Nah, kalau solusi cloud, apakah MSS juga menyediakan layanan cloud? Iya, benar. Kita juga ada menyediakan layanan cloud yang saya bilang tadi, kalau kita ada data center sendiri gitu. Jadi memang kalau mau ada penyimpanan data dan sebagainya bisa banget ke kita. Adapun kalau memang nggak punya server, aku punya data aja nih. Server aku nggak punya gitu. Oke, bisa dari kita sediain nanti dengan sistem sewa ataupun nanti dari mereka
enggak deh, tak beli aja servernya gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Oh. Jadi mereka cuma bayar buat tempatnya aja gitu. Ya, Lebih jadi dikasih efisien. pilihan lagi-lagi iya, ya. Benar. Wah, Kita ini kasih pilihan ke customer. menarik sekali mitra bisnis. Untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung WhatsApp ke 0812 1-nya 4 kali 043, terutama untuk Anda yang sudah punya bayangan, wah kayaknya saya butuh A, B, C, D, E. Bisa langsung didiskusikan mumpung ada Mbak Vivi hari ini di Studio Pulse FM Mitra Bisnis. Kami akan kembali setelah jeda, tetap bersama kami di Radio Talk Show Pulse FM bersama PT Menara Sinar Semesta. Kami akan kembali setelah jeda. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pulse FM bersama Menara Sinar Semesta, Connecting People. Masih menemani Anda Mitra Bisnis Radio Talk Show Pulse FM bersama dengan PT Menara Sinar Semesta. Hari ini, pagi ini saya masih berbincang bersama dengan Mbak Vivi. Tadi kita sempat ngobrol nih tentang software dan hardware yang disediakan di MSS. Ternyata sekomplit itu, menyenangkan itu untuk bisa diskusi memenuhi kebutuhan pebisnis. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para pebisnis. Terlebih kalau misalnya kita ngomongin security system, tadi sempat disinggung di awal, itu menarik sekali dan sebenarnya cukup kompleks ya. Bahkan tadi sempat dibilang ada yang mau monitoringnya terpusat. Iya, benar Mas Riki. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lagi nih Mbak Vivi tentang layanan security system. Karena mungkin ada mitra bisnis yang baru saja gabung. Jadi sebenarnya MSS ini juga menyediakan ya security system untuk customer-nya. Iya, benar Mas Riki. Jadi untuk yang mini comment center itu memang mereka maunya kalau cabang-cabang di seluruh Indonesia itu juga ada yang terpelosok juga kan ya. Di pulau-pulau kecil gitu itu bisa? monitoring. Iya, pokoknya ada internet Mas Riki, itu aja. Selama ada internet aman ya? Iya, benar itu. Selama ada internet bisa gitu. Meskipun ada ngaret-ngaretnya dikit gitu. Nanti kan dibesarin juga internetnya gitu sih solusinya gitu. Jadi masih bisa lah gitu. Terus juga untuk security system tadi yang belum sempat tersinggung adalah access control gitu. Jadi ini buat yang biasanya ada perumahan baru tuh kadang pakai access door lock yang pakai pin. Nah, itu juga kita sediain Mas. Oke. Itu terus untuk mitra bisnis gambarannya kayak di drakor-drakor Korea gitu ya. Iya benar gitu Mas. Gitu kan biasanya ada perumahan-perumahan baru yang pakai itu gitu kan. Karena promonya kan ini udah IoT gitu. Iya, betul. Oh, itu juga disediakan di MSS ya? Iya benar Mas. Wow, ini Biasanya menarik. sih emang dari ini sih Mas, corporate juga sih. Soalnya kan kadang-kadang kan mereka perusahaan besar atau pabrik gitu kan kadang mereka juga ada pembatasan buat akses tuh. Jadi yang Iya, boleh betul, masuk ke ruangan betul. ini cuma bagian A, B, C. Yang gitu. berkepentingan aja. Iya benar. Kayak gitu sih Mas. Ini menarik sih. Berarti kalau dilihat dari pemetaannya sendiri, jadi CCTV dan alarm ini bisa digunakan di mana saja Mbak Vivi? Iya benar. Untuk dulu memang mungkin terbatas ya Mas Riki ya. Tapi sekarang udah berkembang zamannya, bahkan di rumah pun bisa gitu. Jadi untuk sekarang kan udah zamannya IoT tuh, bahkan sampai lampu pun bisa disetting pakai handphone gitu kan ya. Betul. Kayak gitu-gitu udah sekarang udah merambat ke seluruh sih Mas. Emang internet secepat itu gitu. Jadi bahkan kalau misalnya kita pasti bayanginnya adalah perusahaan atau pabrikan yang butuh. Sebenarnya kalau misalnya bisnis-bisnis modern sekarang, misalnya jasa foto, bikin studio foto, itu bisa pakai sistem keamanan seperti itu juga ya. Jadi Bisa. orang yang udah bayar bisa pakai sistem security yang seperti itu. Jadi orangnya bisa masukin kode, bisa masuk menggunakan studio. Sebenarnya sesimpel itu. Kalau misalnya kita tahu kebutuhan kita bisa komunikasikan atau diskusi dengan MSS. Sebenarnya semuanya bisa dapat solusi yang tepat ya. Iya benar Mas Riki. Nanti masalahnya apa kita bantu solusikan gitu. Tentunya kita juga ada diskusi juga gitu. Karena kita memang lebih memilih untuk yang pas ke customer gitu. Jadi harus benar-benar yang mereka butuhkan gitu, nggak over spec dan juga nggak over budget gitu. Jadi benar masuk budget mereka, tapi juga nggak yang bagus-bagus banget, dan juga nggak yang buruk banget gitu. Jadi yang benar-benar ini loh sesuai banget gitu. Sebenarnya kalau misalnya butuhnya sederhana aja, dikasih yang complicated juga rada yang punya ini gimana ya cara pakainya. Nah itu benar Mas Riki. Malah jadi pusing, nggak kepake ya. Iya, apalagi kalau semakin kompleks kan untuk budget juga semakin tinggi gitu. Betul. Itu sih Mas Riki. Aduh, kalau misalnya kita ngomongin tentang IT ini sebenarnya banyak sekali mitra bisnis yang dibutuhkan dan jenisnya ya. Nah,
kalau yang cocok untuk bisnis yang butuh keamanan tingkat tinggi, bagaimana MSS bisa memastikan keamanan sistem ini, Mbak? Oke, untuk bicara tentang keamanan tingkat tinggi ya, Mas Riki ya. Jadi ini lebih ke endpoint protection. Jadi di yang paling akhir, contoh kayak di PC, di laptop gitu kita pasang yang namanya nggak hanya antivirus saja, tapi dia juga nge-backup data, tapi juga screening gitu. Nah, tadi kita recall lagi Cloudku Cyber Protection. Gitu. Jadi kita pakai akronis sebenarnya di situ, tapi udah kita white label karena kita udah gold partner gitu ya. Nah, di situ akronis itu nggak hanya dia backup aja, tapi dia juga screening. Jadi dia memastikan bahwa file yang di backup itu benar-benar yang udah bersih gitu. Oh, nice. Jadi percuma dong kalau misalkan backup tapi masih ada virusnya, tetap aja dong gitu. Jadi si Cloudku Cyber Protection ini dia mampu buat backup, tapi dia juga screening gitu. Jadi untuk PC di kantor kalau misalnya cuma pakai antivirus aja kayaknya udah lasyur banget ya. Iya benar, karena juga ada data-data penting kan. Betul. Gitu. Keamanan data bisnis itu kalau misalnya ada terjadi sesuatu itu juga menimbulkan kerugian material, imaterial yang cukup besar juga, malah tambah repot. Benar, apalagi kalau misalkan 6 bulan sebelumnya tuh data-datanya, waduh itu gimana tuh kalau hilang? Aduh, repot ya. Bener banget Mas Riki. Kayaknya sering ya dapat dapat persoalan, dapat customer ya, Mbak aku kayak gini tentang keamanan kayaknya udah Mas, sering ya. Banget Mas, kayak aduh dataku yang kemarin hilang gitu. Nah kan nggak bisa di restore itu karena gimana gitu kan. Kalau di Cloudku Cyber Protection ini restore-nya juga gampang karena aplikasi backup aja tanpa restore-nya nggak gampang kan percuma gitu loh Mas. Betul. Ya, jadi harus diimbangi juga. Gitu sih, backupnya udah bersih, restore-nya gampang. Nah, enak kan kayak gitu. Kadang kalau di luaran pilihannya cuma salah satu. Nah itu benar Mas, benar. Banyak yang kayak gitu sih. Cuma ditonjolin, salah satunya aja. Tapi kalau ini dua-duanya udah gampang dan udah mudah. Jadi kalau misalnya mau pakai MSS aja ya. Nah benar tuh Mas Riki. Untuk Anda mitra bisnis yang ingin bertanya, bisa langsung WhatsApp ke 0812 1nya 4 kali 043. Saya Riki Santoso masih akan menemani Anda di Radio Talkshow Pas FM bersama dengan PT Menara Sinar Semesta. Kami akan kembali setelah jeda. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Menara Sinar Semesta, Connecting People. Riki Santoso masih menemani Anda mitra bisnis di Radio Talkshow Pas FM, masih berbincang tentang problematika IT bersama dengan PT Menara Sinar Semesta, dan Mbak Vivi masih ngobrol seru bareng kita pagi hari ini mitra bisnis. Tadi kita sempat bahas tentang security system yang sebenarnya kompleks banget, nggak cuma hal-hal sepele dari pengawasan aja secara ruangan gitu ya, misalnya CCTV dan lain sebagainya, tapi terhadap data, terutama untuk Anda yang mungkin bisnis atau perusahaannya memiliki data-data penting, ini juga penting untuk memiliki security system yang mumpuni. Nah, Mbak Vivi, kalau misalnya kita lihat flashback tadi ya, penjelasan dari Mbak Vivi, sebenarnya proyek IT yang dikerjakan oleh MSS ini udah banyak dan jenisnya juga beragam ya. Iya benar Mas Riki, emang bener-bener banyak sih. Dari 2009 kayaknya udah ratusan hingga ribuan kali ya, nggak bisa ngitung sih. Nah, jadi kalau melihat tahapannya nih, misalnya dari orang yang membutuhkan jasa MSS, terus sampai ke MSS sendiri, ini gimana sih tahapannya? Mulainya dari mana? Oke, mulainya dari mereka kontak, lalu kita tanyain permasalahannya apa. Nah, kadang tuh ada nggak bawa masalah, tapi dia cuma gini aja. Saya mau bangun kantor, tapi ini jaringannya gimana ya? Nah, gitu aja nanti kita jelasin baik-baik, kita berikan penawaran kayak gini, ini sebagai ini, untuk ini gimana Pak? Udah cukup kayak gini atau perlu nambah lagi? Gitu. Jadi kita saling diskusi, Mas Riki. Gitu. Itu kalau yang hardware ya. Kalau yang software sih kayak semisal kayak Rise kemarin itu kan ya juga custom dari customer ya, customize lah intinya, dia pengennya yang kayak gini loh, harus gabung ini sama ini, pokoknya untuk ini harus gabung sama A, B, C gitu. Nanti juga ada diskusi, jadi nanti sama tim developernya juga ikut di situ, dia bilang oke,
ini bisa ditambahin ke A, ke B, ke C gitu. Jadi saling diskusi dan saling confirm gitulah intinya. Jadi tahapannya sih itu dari mulai dia ada bawa masalah tuh nanti kita solusikan gitu. Dan tentunya dalam solusi di dalamnya juga kita perlu diskusi gitu. Maunya yang seperti apa gitu sih Mas Riki. Kalau udah ketemu nanti kita obrolin kalau kayak gini gimana Pak? Gimana Bu, setuju nggak yang kayak gini? Oke, kalau dari mereka oke, ya udah kita jalan gitu Mas Riki. Ini menarik ya, bahkan ada yang datang, saya nggak ada bawa masalah, tapi saya mau bikin bisnis yang memantau, memitigasi permasalahan dari pebisnis tadi yang mau membuat bisnis baru itu malah MSS. Bu, ini kayaknya resikonya kayak gini. Iya bener Mas Riki, cuma bilang saya tuh mau buka kantor baru ya, tapi gimana internetnya ya? Harusnya gimana ini? Ini tuh saya kasih, ini kayaknya bagian accounting, ini bagian admin, ini bagian sales sih. Gimana ini? Nah, internet taruh mana aja? Nah, gitu biasanya. Ini lucu sih, kalau misalnya udah sampai ada customer yang datang tanpa masalah, tapi curhat, bisa dibilang gitu ya? Iya, kebanyakan gitu Mas Riki emang. Tapi kalau misalnya ada nggak customer yang sebenarnya dia datang sudah punya masalah nih, tapi masalahnya sebenarnya di lingkup yang itu aja. Setelah diteliti dan ditelaah oleh PT MSS, ternyata perlu mitigasi lain di sektor-sektor lain. Itu ada nggak? Oh oke. Untuk itu pernah ada Mas Riki, pernah ada. Itu dia ini di pertama kali jaringannya, kita masuk lewat jaringan tuh. Oke, jadi permasalahan awalnya jaringan ya? Nah dia jaringan katanya gudangku ke A ke B ke C itu kok sering ngadat ya, gimana gitu. Oke. Karena dia pakai wifi aja. Nah cakupannya kurang luas gitu. Akhirnya dia kayak on off gitu internetnya. Lah dia sebagai kepala kepala gudangnya kan kayak pindah ke sini, putus lagi, login lagi gitu. Kayak gitu-gitu terus gitu katanya. Saya tuh suka jengkel kalau telepon saya kesana dikit udah mati, saya kesana dikit udah mati. Biasanya gitu karena gudang kan luas banget Mas Riki. Terus juga kadang ada juga suara berisik kan. Jadi yang telepon kan ada cari yang di mana tempat itu lebih sunyi gitu kan ya. Kesana dikit tuh mati biasanya gitu. Akhirnya oke Pak, kita solusikan pakai fiber optik aja. Akhirnya setelah itu oke, aman. Semuanya mau pindah ke sana kemari ke sana udah aman gitu. Nah, selanjutnya setelah ditelaah, akhirnya datang lagi. Saya tuh pengen ya ini, kok kayaknya sistem saya tuh kurang. Coba sih kamu lihat ininya model kayak gini nih, gitu. Oh, sebenarnya nggak tahu problemnya di mana, tapi ngerasa kayaknya kurang mumpuni gitu ya. Iya, kayaknya kurang mumpuni ini. Coba sih kamu lihat, oke. Oh Pak, ini kayak gini tuh bisa kayak gini dah. Oh belum bisa, itu kayak belum bisa. Oh ya udah Pak, kalau kita buat seperti ini gimana? Boleh. Berarti dari awal ya, gitu sih. Mas biasanya. Itu menarik sih. Berarti termasuk integrasi sistem data itu juga bisa ya di MSS ya? Iya bisa banget Mas Riki. Itu bisa dijelasin sedikit nggak tentang integrasi sistem data? Oke. Jadi mungkin aku ambil contoh satu ya dari. Enak kalau misalnya kita pakai ngambilnya contoh tuh orang lebih nangkep ya. Oke. Silakan. Jadi misal nih. Ada suatu customer yang dia punya 35 cabang di seluruh Indonesia. Oke. Nah, itu kan nanti ada accounting pusat, ada accounting cabang. Benar. Buat biasanya kan seluruh biaya itu kan turun dari accounting cabang, iya kan. Nah, nggak mungkin dong, misalkan 1 bulan laporan ke accounting cabang, kan nanti terlalu lama gitu Mas Riki. Misal nih, lagi urgent banget buat butuh, misal ada penambahan karyawan baru, butuh kursi nih. Kan kalau kita beli lewat langsung cabang biasanya kan nggak boleh. Iya. Harus lewat pusat dulu, gitu kan. Nah, perlu ngajukan dulu, perlu ada approval bla 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 dari pusat gitu kan. Biasanya lama. Hulu hilirnya panjang. Bener banget. Biasanya lama banget dan akhirnya si cabang kan harus cepet-cepet nih karena udah ada anak baru, masa nggak ada kursinya dan sebagainya gitu kan, nggak ada mejanya gitu. Nah akhirnya kita solusikan, oke Pak, gimana kalau kita bikin yang namanya aplikasi validasi gitu. Jadi aplikasi ini dia tuh bisa langsung ke accounting pusat gitu. Jadi bisa nanti dikelompokkan, cabang misal cabang Surabaya, cabang Malang, cabang Bojonegoro misal gitu ya. Nah itu nanti ada cabang Malang untuk hari ini pengajuan A,
cabang pusat hari ini cabang Surabaya ngajukan apa itu nanti bisa terfilter. Jadi langsung bisa approval pada hari itu juga gitu. Dan tentunya untuk uang juga bisa transfer secara langsung dari pusat karena itu tadi karena sudah ditata ya untuk cabangnya dikelompokkan, untuk itu kebutuhannya sudah dikelompokkan. Oke, untuk kebutuhan yang urgent banget apa, yang kurang urgent mana, yang bisa dipending mana, kayak gitu sih Mas Riki. Jadi itu integrasi datanya cukup besar sih di situ karena melibatkan accounting dan juga inventory gitu sih Mas Riki. Jadi bener ya, cukup besar karena beberapa data dijadikan satu ya. Iya benar. Ini menarik sekali sih Mbak kalau misalnya kita bahas. Kalau misalnya kita sudah terbuka seperti ini mitra bisnis, bagaimana apakah Anda sudah mempertanyakan, wah kayaknya banyak yang dibutuhkan ya untuk memenuhi kebutuhan bisnis saya, jangan lupa langsung hubungi PT MSS Mitra Bisnis. Kami akan kembali setelah jeda, masih ada satu sesi lagi mitra bisnis, kita akan kembali tetap di Radio Talk Show Pas FM bersama PT Menara Sinar Semesta. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Menara Sinar Semesta, Connecting People. Di sesi terakhir Mitra Bisnis Radio Talk Show Pas FM bersama PT Menara Sinar Semesta, saya masih ngobrol bersama dengan Mbak Vivi. Ternyata produknya PT MSS ini banyak banget ya, beragam sesuai dengan kebutuhan dari customernya sendiri. Tadi kita sempat bahas tentang saya sampai lupa tuh produknya yang mana tadi kita barusan bahas. Integrasi sistem data yang pengumpulan datanya se-complicated itu. Dan ternyata ada produk lain lagi melayani MSS juga melayani lewat LKPP, e-katalog dan padi UMKM. Nah ini bisa dijelaskan Mbak Vivi. Oke, jadi Mas Riki untuk LKPP e-katalog ini itu adalah sebuah platform ya untuk jual pengadaan barang untuk instansi pemerintah gitu. Jadi memang dari instansi pemerintah memang requestnya di situ. Jadi kalau misalkan saya mau butuh, mereka biasanya kontak untuk kadang kan kita upload tuh. Nah mereka kontak tuh, ini ready nggak dan sebagainya gitu. Lewatnya situ. Iya benar gitu. Wow. Akhirnya nanti kita jawab kalau emang ready ya ready, kalau emang stok kosong kita jawab kosong gitu. Jadi udah disiapkan platform-platformnya sendiri ya biar nggak campur ya. Benar kayak gitu sih Mas Riki. Jadi kalau e-katalog tuh untuk instansi pemerintahan, kalau yang padi UMKM itu untuk BUMN. Tapi juga bisa personal sih yang padi UMKM nih, bisa kayak misalkan UMKM kecil gitu bisa sih. Dan harganya juga kita transparan sih, kita floor di sana, ini loh harganya gitu. Wow, ini menarik sekali mitra bisnis ya. Jadi kalau misalnya Anda takut, wah MSS hanya melayani perusahaan-perusahaan besar aja, enggak. Ternyata semua kebutuhan dari berbagai jenis skala bisnis itu ditangani oleh PT MSS. Termasuk pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp FM 08412 1nya 4 kali 043. Ini ada pertanyaan, apakah PT MSS bisa konsultasi terlebih dahulu untuk kebutuhan perusahaan? Gimana sih prosedurnya? Silahkan. Oke, baik Mas Riki. Untuk konsultasi bisa banget kok ke kita dan tentunya saja gratis ya. Kita nggak ada tarif buat konsultasi gitu. Nah, untuk prosedurnya sih nanti bisa kontak aja ke WhatsApp kami di 081-889-8008. Nah, di situ nanti akan ada sales yang akan menggali-gali terus informasi apa yang Anda butuhkan gitu, apa yang kiranya jadi masalah yang perlu butuh solusi gitu sih. Bahkan tadi ya mitra bisnis datang nggak ada masalah pun juga ternyata butuh solusi. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Ini kalau untuk CCTV start dari harga berapa? Apakah PT MSS melayani project saja atau retail juga bisa? Kita dua-duanya sih Mas Riki. Jadi retail bisa, project juga bisa. Memang kebanyakan sih project ya. Tapi retail juga ada sih. Untuk start CCTV sih dari harga 300-an atau 400-500 juga ada sih. Oh, cukup terjangkau ya untuk penggunaan pribadi benar. ya. Iya. Nanti ya itu Mas Riki. Kalau harganya agak ke bawah ya nanti untuk fiturnya juga nggak yang canggih banget sih. Lagi-lagi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Iya benar banget Mas Riki. Jadi kita kalau menyolusikan juga kita harus diskusi sama customer terkait itu gimana nih kalau pakai ini. Kadang juga kan ada, aduh kayaknya saya nggak butuh dari fitur itu. Yang lebih kecil lagi ada nggak yang lebih bawah lagi? Oke, kita solusikan yang ini gimana? Oke, biasanya kayak gitu sih. Lagi-lagi disesuaikan. Nah kalau misalnya mitra bisnis mau tanya lebih jauh, aduh kayaknya ini nggak cukup nih tanya di WhatsApp, kayaknya mau ketemu langsung, mau diskusi, ini bisa kemana sih? Lewat mungkin ada WhatsApp tadi udah di-share ya, mungkin boleh di-share lagi, atau mungkin ada website, Instagram, boleh di-share?
Oke, jadi untuk yang core-nya ini ya MSS itu ada di mss.co.id. Tapi itu untuk project yang itu ya hardware sama yang project hardware dan yang ada fisiknya gitulah. Kalau pengen yang ada misal nih pengen bikin aplikasi yang custom gitu nanti bisa di cloudku.id atau cloudku.com. Gitu. Ke Cloudku. Mungkin tadi WhatsApp-nya boleh diulangi lagi. WhatsApp-nya di 0818898008. Cukup mudah sebenarnya. Oke, ini mungkin bisa langsung ke sana. Instagram ada nggak? Biasanya kalau Gen Z yang baru punya bisnis, aduh nggak mau WhatsApp deh, aku mau langsung cek Instagramnya. Bisa nggak? Ada nggak? Ada. Kami juga ada Instagram juga. Kalau MS juga sama, mss.co.id. Kalau yang cloudku ya cloudku.id gitu. Bisa cek di Instagram kami. Aktif kok Instagramnya. DM aman, bisa. Nanti dijawab sama sales langsung. Langsung ya. Jadi misalnya Anda mau diskusi di sana bisa. Ada lagi nih. Biasanya kalau pebisnis belum tahu alamatnya, agak kurang serk. Di mana sih PT MSS nih? Benar Mas Riki. Soalnya kan kadang tuh ada yang abal-abal tuh pindah-pindah kan ya. Betul. Tenang mitra bisnis. Jadi kita kantornya ada di Semolowaru Bahari gitu. Tepatnya di Koala Regency sih. Nomor D20. Bisa deh ke sana langsung juga nggak apa-apa. Main-main ketemu Mbak Vivi, cari. Iya. Saya terbuka banget buat mitra bisnis yang mau konsultasi. Kalau offline juga boleh, online juga boleh. Oke, kalau gitu. Mbak Vivi, terima kasih banyak sudah datang pagi ini. Sukses terus untuk teman-teman di MSS. Ini balik kantor berarti langsung ya? Iya, bener Mas Riki. Melanjutkan rutinitas gitu. Kalau gitu sampai ketemu di talkshow selanjutnya Mbak Vivi. Thank you so much. Oke, terima kasih Mas Riki dan mitra bisnis. Bye-bye. Terima kasih juga untuk Anda mitra bisnis yang sudah bergabung bersama kami. Kami akan terus menemani Anda di Business Today. Saya Riki Santoso. Selamat pagi. Baru saja Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Menara Sinar Semesta Connecting People. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam Radio Talkshow Pas FM berikutnya.